Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Lutfi Hamdani dengan NIM 12070010008, jurusan Matematika, mata kuliah Matematika Keuangan, dengan dosen pengampu Fahrudin Matarullah SSI MSc. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan soal anuitas bertumbuh menggunakan Microsoft Excel. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu anuitas bertumbuh. Anuitas bertumbuh adalah pembayaran atau penerimaan dengan jumlah uang yang tidak sama setiap periodenya tetapi bertumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang sama sebagai anuitas. Nah, untuk nomor 1, berapa nilai sekarang dari arus kas sebesar 1 juta tahun depan, 1.100.000 tahun berikutnya, dan terus bertumbuh sebesar 10% setiap tahun selama 10 kali jika tingkat diskonto adalah 12%. Dari sini kita dapatkan bahwa 1 juta adalah A1, yaitu besar pembayaran atau penerimaan 1 periode ke depan. Lalu 10% adalah tingkat pertumbuhan atau G. Lalu 10 kali adalah N, yaitu jumlah periode, dan 12% adalah tingkat diskonto atau I. Lalu untuk langkah pertama, kita membuat tabel terlebih dahulu. Tabelnya itu ada tabel periode, lalu cash flow dengan pertumbuhan 10%, lalu formula. Nah, karena di sini kita periodenya 10, maka kita buat periodenya itu 10. Nah, selanjutnya yaitu cash flow. Untuk yang periode pertama itu 1 juta, kita isi dengan 1 juta. Lalu untuk yang periode kedua, kita isi dengan rumus sama dengan H7. H7 itu berarti periode 1, lalu dikali 110%. Dikali 110% karena pertumbuhannya 10%. Lalu enter. Maka didapat 1.100.000. Lalu untuk periode ketiga sama kayak tadi, sama dengan karena periode 3 maka jadi H8 atau periode yang kedua. Lalu dikali H8 lalu dikali 110%. Enter. Nah, didapatkan untuk periode ketiga yaitu 1.210.000. Nah, supaya mempermudah langsung kita drag saja sampai periode 10. Nah, setelah semua didapat, kita cari NPV. Nah, rumus NPV itu sama dengan NPV terus I-nya 12%, lalu koma, kita drag dari periode 1 sampai periode 10. Tutup kurung, enter. Nah, di sini NPV-nya didapatkan 8.244.217,26. Lalu untuk yang nomor 2, jika pembayaran dilakukan periode berikutnya, berapa nilai sekarang dari arus kas sebesar 1 juta tahun depan, 1.100.000 tahun berikutnya dengan I dan N yang sama. Dari sini kita dapatkan bahwa 1 juta ini adalah A0 atau besar pembayaran atau penerimaan hari ini. Lalu untuk 1.100.000 ini adalah A1, yaitu besar pembayaran atau penerimaan 1 periode ke depan. Nah, karena I dan N-nya sama seperti contoh sebelumnya, berarti I-nya itu 12%, yaitu tingkat diskonto, dan N-nya itu 10, jumlah periodenya 10, lalu untuk pertumbuhannya itu 10%. Dan yang ditanya PV. Sama kayak tadi, yang pertama kita buat dulu tabel periode,
lalu tabel cash flow dengan pertumbuhan 10% dan formula. Karena di sini kita periodenya 10, maka kita buat periodenya itu sampai 1 sampai 10. Lalu untuk periode 1 kita isi dengan 1.100.000. Nah, untuk periode 2 kita isi sama dengan H7. H7 itu berarti periode 1 ya. Kali 110% karena pertumbuhannya yaitu 10%. Enter. Maka didapat 1.210.000. Untuk periode 3 sama dengan H8 dikali 110%. Enter. Didapatkan 1.331.000. Setelah itu kita drag sampai periode 10. Oke, setelah selesai kita mencari NPV. Nah, rumus dari NPV ini sama dengan NPV terus I-nya 12%, koma, kita drag dari, nah bedanya sama yang tadi, kalau yang ini itu dari periode 1 sampai periode 9. Nah, setelah itu tutup kurung ditambah A0-nya yaitu 1 juta. Enter. Nah, didapat NPV-nya yaitu 9.233.523,33. Oke, lanjut untuk nomor 3. Untuk nomor 3, soalnya selama 10 tahun Ana akan menyisihkan penghasilannya untuk ditabung, mulai dari 24 juta tahun depan dengan pertumbuhan sesuai dengan peningkatan gaji tahunannya. Jika pertumbuhan gaji Ana sebesar 6% dan suku bunga relevan 8% per tahun, berapa jumlah nilai tabungan Ana pada tahun ke-10? Dari sini kita dapatkan bahwa 24 juta adalah A1 atau besar pembayaran atau penerimaan periode yang akan datang. Lalu besar pertumbuhan gaji Ana 6%, maka 6% adalah tingkat pertumbuhan atau G. Nah, untuk suku bunga relevan 8%, berarti 8% adalah I. Lalu, karena tanya adalah nilai tabungan Ana pada tahun 10, maka jumlah periodenya yaitu 10. Lalu yang tanya adalah FV, Future Value. Lalu langkah pertama, sama kayak tadi, buat dulu tabel periode cash flow dengan pertumbuhan 6%. Karena tingkat pertumbuhannya 6%, maka yang tadinya 10% kita ganti pertumbuhannya menjadi 6%. Lalu formula. Nah, periodenya 1 sampai 10 sama kayak tadi. Lalu untuk periode pertama itu kita isi dengan A1 yaitu 24 juta. Lalu untuk yang periode 2 kita masukkan rumus sama dengan H7. H7 itu berarti yang periode 1 yang 24 juta dikali 106%. Karena pertumbuhannya 6%. Enter. Didapatkan untuk periode 2 ini 25.440.000. Lalu untuk yang periode 3 sama dengan H8 atau menggunakan periode yang kedua dikali 106%. Enter. Nah, didapatkan 26.966. Setelah itu kita drag sampai periode 10. Nah, setelah di drag sampai periode 10, kita mencari NPV. Rumus NPV sama kayak tadi formulanya sama dengan NPV
buka kurung, tingkat bunganya 8%, koma, kita drag dari periode 1 sampai periode 10. Tutup kurung. Nah, NPV-nya didapatkan 204.589.210,57. Selanjutnya kita nyari FV, future value. Nah, kita cari aja di kolom insert function, lalu kita cari yang FV. Oke. Nah, setelah itu kita masukin rate-nya itu 8. Rate-nya itu 8%. Terus N/nya itu 10. Periodenya 10. Terus PMT-nya itu 0. Terus PV-nya itu yang tadi, yang kita mencari NPV. Nah, karena ini hasil dari kita, maka diberi minus. Setelah itu tipenya kita isi dengan 0. Oke. Setelah itu didapat untuk FV-nya yaitu 441.692.760,88. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.